Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Setelah meninggalkan keluarga Seng, Chen Ping dan yang lainnya bergegas kembali ke lembah roh darah secepat mungkin. Mereka tidak mengambil pesawat tersebut karena target dari pesawat tersebut terlalu besar dan dapat dengan mudah ditemukan. Setelah kembali ke lembah roh darah, Chen Ping dan yang lainnya menghela nafas lega. Ayah, Tuan Chen, Anda akhirnya kembali. Kami semua sangat khawatir. Luo Xi melihat Chen Ping dan yang lainnya kembali dan bergegas menyambut mereka. Tuan, apakah Anda sudah menemukan orang yang membantai begitu banyak saudara laki-laki saya di lembah roh darah? Jin Dong bertanya. Sekarang dia tidak sabar untuk segera membalaskan dendam kakak laki-lakinya. Luo Souhai menggelengkan kepalanya, kami tidak menemukannya. Binatang badak membawa kami ke 5 sekte besar, tapi bukan 5 sekte besar yang melakukannya. Mereka hanya datang ke sini dan meninggalkan auranya. Ketika Jin Dong mendengar bahwa dia tidak dapat menemukannya, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apa yang harus saya lakukan? Apakah ini saudara-saudara senior? Apakah kematian saudaraku sia-sia? Luo Souhai menghela nafas, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Lembah Luo, jangan berkecil hati. Saya akan memikirkan cara untuk mengaktifkan senjata waktu di tangan saya dan melihat apakah saya dapat kembali ke masa ketika lembah roh darah dibantai. Chen Ping menghibur Luo Souhai dan berkata, Chen Ping memegang senjata waktu Feng Mo di tangannya, dan Feng Mo juga memberinya rumusnya. Mengenai apakah dia bisa menggunakannya, Chen Ping sendiri tidak begitu yakin, tapi dia bisa mencobanya. Tuan Chen, Anda kembali. Song Tianhai datang bersama beberapa murid istana tanpa jiwa. Chen Ping mengangguk, lalu menatap Song Tianhai dengan mata waspada. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa dia layak dipuja selama 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Meskipun transmisi pesan Wanli terjadi secara acak, Chen Ping tidak percaya bahwa dengan begitu banyak orang di istana tanpa jiwa, tidak ada satu orang pun yang menerima perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis. Jika istana tanpa jiwa ini juga tergoda oleh percandian aliansi iblis selama 100 tahun, Chen Ping harus berhati-hati. Melihat mata Chen Ping yang waspada, Song Tianhai sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia mendekati Chen Ping dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Chen, saya juga tahu tentang perintah aliansi penyegel iblis untuk membunuhmu, dan saya juga tahu tentang penyegelan iblis. Perintah aliansi untuk membunuhmu. Aliansi akan menghadiahimu ibadah 100 tahun. Tapi yakinlah, Tuan Chen, sangat mustahil bagi istana tanpa jiwa kita untuk membantu aliansi penyegel iblis, apalagi ambil tindakan terhadap Tuan Chen. Jika Tuan Chen tidak bisa mempercayai saya bisa segera pergi dari sini bersama murid-murid aula tanpa jiwa. Chen Ping memandang Song Tianhai, tersenyum canggung dan berkata, Tuan Istana Song, saya percaya padamu. Kamu harus tinggal di lembah roh darah. Di sini masih aman untuk saat ini. Sekarang kamu telah meninggalkan Demon Ceiling Alliance. Orang-orang dari Demon Ceiling Alliance pasti mencarimu. Tuan Chen, terima kasih atas kepercayaan Anda. Jika Anda memiliki kegunaan untuk mendapatkan istana tanpa jiwa saya, Song Tianhai, akan diwajibkan untuk melakukannya. Lagu Tianhai berkata dengan penuh terima kasih. Istana tanpa jiwa seperti anjing di aliansi penyegel iblis, siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh. Bagaimanapun, status pembudidaya iblis di seluruh surga dan dunia manusia tidaklah tinggi. Para pembudidaya iblis yang tidak mau bekerja sama dengan aliansi penyegel setan semuanya akan dibantai. Aliansi penyegel setan hanya ingin mengambil semua pembudidaya iblis di surga dan dunia manusia di bawah komandonya dan memperlakukan mereka seperti anjing mereka sendiri. Saat ini, tempat di mana para penggarap iblis masih dapat hidup dengan aman adalah di wilayah Gunung Tianmo, dan seluruh wilayah selatan relatif toleran terhadap para penggarap iblis. Tidak seperti tempat lain di mana mereka akan membunuh semua penggarap iblis yang mereka lihat.
Hal ini juga menjadikan wilayah selatan memiliki pembudidaya setan paling banyak, terutama di wilayah Gunung Tianmo. Chen Ping beristirahat selama sehari di lembah roh darah, dan kemudian mulai mempelajari jam Feng Mo. Meski ada rumusnya, Chen Ping tidak selalu bisa memahami arti rumusnya. Chen Ping tahu bahwa untuk mengaktifkan senjata ajaib waktu, dia harus bisa merasakan aliran waktu dan benar-benar merasakan kecepatan waktu. Meskipun setiap orang dapat menyadari bahwa waktu terus bergerak maju, hanya sedikit orang yang benar-benar menyadari aliran waktu. Terutama kecepatan berlalunya waktu, terkadang orang merasa waktu berlalu sangat cepat, dan terkadang orang merasa waktu berlalu sangat lambat. Tanda seru. Ini adalah laju aliran waktu yang dirasakan, namun ini hanya kebetulan, tidak sulit untuk merasakan laju aliran waktu kapanpun dan dimanapun. Waktu tidak pernah berhenti. Semua terasa mengalir dengan kecepatan yang sama. Bagaimana mungkin merasakan betapa cepatnya? Chen Ping sedikit mengernyit, terlihat sangat malu. Namun jika Anda tidak bisa merasakan aliran waktu, maka akan sulit untuk membuka senjata ajaib kali ini, apalagi membuat waktu kembali. Jatuh. Chen Ping menatap kosong pada pertumbuhan daun, dari kuncup kecil hingga daun, lalu layu dan rontok. Sekarang jika kita ingin mengetahui siapa yang dibantai di lembah roh darah, kita hanya bisa mengandalkan senjata waktu di tangan Chen Ping. Chen Ping merasa kepalanya seperti akan meledak, jadi dia berjalan ke jendela dan membuka pintu dengan tenang. Ada sebatang pohon di luar jendela di bawah sinar bulan, bayangan pohon itu terpantul di kamar Chen Ping. Chen Ping melihat bayangan pohon besar di ruangan itu, dan setiap daun terlihat sangat jelas. Chen Ping memperhatikan dengan tenang, terpesona sejenak. Segera, Chen Ping menemukan bahwa di antara bayangan dedaunan ini, ada sehelai daun yang terus berubah. Bayangan daun ini berubah dari kuncup menjadi daun. Chen Ping buru-buru melihat ke pohon besar itu dan melihat dedaunan mulai tumbuh di salah satu cabangnya. Daun di dahan ini maju mundur seperti ini. Chen Ping melihat perubahan pada dedaunan, dan sepertinya memiliki pemahaman mendalam tentang waktu dalam sekejap. Sampai selesai, cahaya bulan menghilang dan matahari terbit tinggi. Matahari menyinari wajah Chen Ping, dan Chen Ping tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dia sepertinya mengetahui sesuatu. Jam di tangan Chen Ping memancarkan cahaya, dan jarum jam di atasnya mulai berputar mundur dengan cepat. Chen Ping merasa seolah jiwanya telah memasuki pusaran waktu dan tersedot ke dalamnya. Segera, Chen Ping merasa waktu di sekitarnya telah berhenti, dan dia perlahan membuka matanya. Saya mendapati diri saya melayang di langit di atas lembah roh darah. Pada saat ini, di lembah roh darah, terdengar gelombang teriakan pembunuhan, dan darah memenuhi udara. Chen Ping menemukan bahwa banyak murid di lembah roh darah bertarung sampai mati dengan sekelompok orang. Di antara kelompok orang ini, Chen Ping menemukan Cheng Jinghui dari Blood Spirit Peak, adik laki-laki Luo Shouhai. Tanda seru. Mata Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang membantai semua orang di lembah roh darah sebenarnya adalah orang yang mengikuti lembah roh darah dan sekte yang sama dari puncak roh darah. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Jika Chen Ping tidak kembali ke masa lalu, tidak akan ada yang percaya bahwa ini benar. Di bawah tatapan Chen Ping, semua orang di lembah roh darah dibantai. Cheng Jinghui memerintahkan orang-orang untuk membersihkan tempat kejadian dan menyembunyikan auranya. Tepat ketika dia menyelesaikan semua ini, Cheng Jinghui tiba-tiba melihat ke langit. Dia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang menatapnya. Tapi mereka tidak melihatnya, jadi mereka hanya bisa membawa orang-orang dari Blood Spirit Peak dan segera pergi. Tidak lama setelah orang-orang dari Blood Spirit Peak pergi, orang-orang dari 5 sekte besar tiba. Mereka hanya tinggal sebentar lalu pergi. Semuanya sama seperti yang dikatakan Master Sekte Naluo. Tuan Chen, Tuan Chen. Chen Ping merasakan seseorang memanggilnya. Chen Ping merasakan jiwanya menarik kembali dengan cepat, kembali ke tubuh aslinya dalam sekejap.
Tiba-tiba dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih di dalam kamar Luo Shouhai. Luo Si dan Jin Dong memanggilnya. Tuan Lembah Luo. Melihat itu adalah Luo Shouhai, Chen Ping menghela nafas panjang. Jika seseorang baru saja menyerangnya, dia mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Tuan Chen, ada apa denganmu? Kamu tidak bergerak. Luo Shouhai bertanya dengan sangat bingung. Chen Ping ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Shouhai. Meskipun Luo Shouhai akan sangat berselisih dengan Cheng Jing, jika Luo Shouhai mengetahui hal ini, dia mungkin akan kesulitan menanggungnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Ping akhirnya mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Shouhai. Bagaimanapun, para murid di lembah roh darah dibantai, sebagai master, Luo Shouhai memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang sebenarnya. Tuan Lembah Luo, saya tahu siapa yang membantai lembah roh darah. Chen Ping berkata perlahan. Siapa ini? Ketika Luo Shouhai mendengar ini, matanya membelalak dan dia bertanya dengan penuh semangat. Luo Si dan Jin Dong juga menatap ke arah Chen Ping, terutama Jin Dong, dengan tangan terkepal. Selama Chen Ping mengatakan sesuatu, dia mungkin akan segera membalas dendam. Itu adalah Blood Spirit Peak, adik laki-lakimu yang melakukannya. Kata Chen Ping. Itu dia. Bagaimana mungkin dia? Luo Shouhai terkejut, wajahnya dipenuhi keheranan. Bahkan Luo Si dan Jin Dong terkejut dan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Cheng Jinghui pernah menjadi anggota lembah roh darah. Banyak murid di lembah roh darah juga mengenal Cheng Jinghui. Bahkan jika Cheng Jinghui keberatan dan memulai perselisihan dengan Luo Shouhai, dia tidak akan begitu marah hingga membantai lembah roh darah. Tuan Chen, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika paman saya membenci lembah roh darah, dia tidak bisa melakukan ini, kan? Bagaimana Anda tahu? Jin Dong memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan bertanya. Lagi pula, hal semacam ini tidak mungkin salah. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang dari Blood Spirit Peak membantai semua orang di Blood Spirit Valley. Saya baru saja membuka senjata ajaib waktu, menggunakan waktu untuk melihat ke belakang, dan melihat semua yang terjadi saat itu. Chen Ping berkata jujur. Jin Dong tidak tahu bagaimana membantahnya. Luo Shouhai mengerutkan kening, dia percaya bahwa Chen Ping tidak akan berbohong padanya, tetapi dia tidak percaya bahwa adik laki-lakinya benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Tanda tanya petik 2. Tuan Chen, Anda menggunakan instrumen waktu untuk melihat pemandangan saat itu. Mungkinkah itu hanya mimpi? Tidak peduli seberapa buruk pamannya, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu, kan? Luo Si tidak percaya bahwa Cheng Jinghui yang melakukannya. Bisa juga mimpi, aku tidak bisa membedakannya. Setelah mendengar ini, Chen Ping hanya bisa menjelaskan. Tapi Chen Ping tahu itu bukan mimpi, dia pasti melihat kejadian itu saat itu. Tapi sekarang Luo Shouhai dan yang lainnya tidak mau mempercayainya, dan Chen Ping tidak punya cara untuk memastikannya. Dia hanya menggunakan senjata waktu itu untuk kembali ke masa lalu, dan sekarang dia tidak dapat menggunakannya lagi. Jika dia ingin menggunakannya lagi, itu akan memakan waktu. Entah itu mimpi atau kenyataan, sepertinya aku harus pergi ke Blood Spirit Peak dan bertanya langsung pada Cheng Jinghui. Jika dia benar-benar melakukannya, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan membuat seluruh puncak roh darah menghilang sepenuhnya. Luo Shouhai berkata dengan ekspresi galak. Tuan Lembah Luo, aku akan menemanimu. Lalu kamu bisa mengikuti Cheng Jing untuk menghadapinya. Chen Ping tahu bahwa Cheng Jinghui pasti tidak akan mengakuinya. Setelah Chen Ping pergi ke sana, dia bisa menggunakan adegan yang dilihatnya untuk menghadapinya. Dan jika Luo Shouhai pergi sendiri, Cheng Jinghui mungkin akan menjebak Luo Shouhai. Dia berani membunuh semua orang di lembah roh darah, jadi dia tidak memiliki persahabatan, jadi dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Luo Shouhai. Baiklah, terima kasih banyak, Tuan Chen. Luo Shouhai mengangguk.
Chen Ping meminta Demon Mountain Ghost Law untuk bergabung dengannya bagaimanapun. Dengan kekuatan Demon Mountain Ghost Law saat ini, tidak ada masalah untuk berurusan dengan Cheng Jinghui. Adapun Bai Qian dan yang lainnya, Chen Ping meminta mereka untuk tinggal di Lembah Roh Darah. Sekarang Song Tianhai dan yang lainnya dari Istana Tanpa Jiwa berada di Lembah Roh Darah, dan Bai Qian dan yang lainnya juga tinggal di belakang, sebagai semacam pengawasan terhadap Istana Tanpa Jiwa. Seperti kata pepatah, Anda tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, dan Anda harus memiliki niat untuk menjaga orang lain. Jika Song Tianhai membocorkan berita bahwa Chen Ping berada di Lembah Roh Darah akan mengalami bencana lagi.